Saudara, hari ini pesan Tuhan kita akan melihat tentang akal bulu setan atau tentang bapa pembohong ini. Di dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 44 bagian B, di situ Tuhan Yesus menyatakan dengan tegasnya bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula, sejak penciptaan Adam dan Hawa. Ini kita diwanti-wanti, saudaraku. Di dalam kitab Yohanes tadi pasal 8 ayat 44 bagian B, ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan ia tidak melakukan kebenaran. Sebab apa? Di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berdusta, ia melakukan atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, iblis nggak bisa mengalahkan kita karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada firman Tuhan. Yang bisa dia lakukan adalah menipu, berbohong, berdusta kepada kita. Itu sebabnya dia disebut bapa pendusta. Dia selalu berdusta kepada kita kalau kita ini tidak akan mampu mengalahkan dosa-dosa kita. Kalau kita tidak mungkin terlepas dari dosa moral perzinahan ini. Kita tidak akan mungkin bisa dan kuat meninggalkan kemabuan atau narkoba. Kita tidak akan bisa meninggalkan kata-kata kotor yang biasa kita lakukan. Itu selalu dia berkata begitu. Dan dia membeberkan alasan-alasan kenapa kita nggak bisa. Salah satunya mungkin karena kita sudah jatuh bangun sejak dulu, nggak mungkin terjadi. Salah satunya mengingatkan bahwa ada di antara kita yang mungkin pernah dipenjara, di antara kita pernah gagal total dalam hidup ini, dan dia mengingatkan kegagalan-kegagalan. Dan kenapa kita tidak bisa melakukan ini dan itu, dan kenapa kita tidak bisa berhasil dalam berkomsel, kita berhasil di dalam kita memenangkan jiwa, kita tidak berhasil dalam membina rumah tangga. Dia tulis di pikiran kita deretan-deretan yang membohongi kita bahwa kita itu seperti itu. Dan kebanyakan kita menelan kata-kata itu. Itu sebabnya di antara banyak kita begitu stres dan tertekan karena kita menelan kebohongan dan dusta yang dikatakan iblis kepada kita, saudaraku. Saudara, kalau kita tidak membaca Alkitab dan tidak mengerti di kitab suci, kita gampang digelembui dan ditipu setan. Tapi kalau kita mengerti firman, kita belajar firman, kita mengingat firman, saudara, maka kita bisa tepis dengan perkataan-perkataan firman itu. Seperti ketika Tuhan Yesus dicobai, telah tertulis, ada tertulis. Tuhan Yesus menampis kata-kata setan. Percobaan ada tertulis. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan seterusnya, belajarlah firman, saudaraku, supaya kita bisa mengenal dusta dan tipuannya setan. Tuhan memberkati.